Ya, selamat bertemu kembali ya dalam story about do it yourself. Kali ini dalam episode menumbuhkan rambut botak dengan judul pria ini menumbuhkan rambut botak dengan minyak bawang putih di usia 43 tahun. Pria ini menumbuhkan rambut botak dengan minyak bawang putih di usia 43 tahun. Itu judul di 2 bulan aplikasi minyak bawang putih. Jadi seperti kalau sudah diikuti mulai tanggal 17 April 2020, di situ sudah saya kasihkan sedikit-sedikit. Tadi saya mengukur berat badan saya sudah 85 kg. Jadi dengan minyak bawang putih ini diberikan 2 kali satu hari, pagi dan malam hari. Diaplikasikan, menumbuhkan rambut, kemudian menjaga pola makan, tidur, tak lupa minuman kesukaan diberikan. Lada putih. Ini yang terjadi. Belum terlihat, padahal sudah ada ya. Dan itu tak akan diulangi lagi dan tidak akan diulangi lagi. Jadi yang mau diceritakan apa sih yang terjadi di minggu ke-8, atau tepatnya 8 minggu. Kalau diperhatikan, di sini sudah mulai lah. Jadi minyak bawang putih ini sekali lagi kita akan menunggu minggu ke-9, minggu ke-10 ya. Karena ada salah satu merek dagang untuk penumbuh rambut yang mengatakan 2 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan lebih 2 minggu, berarti berapa minggu itu? 4, ya gitulah, 4, 8, 9, 10 ya. Jadi 2,5 bulan dia sudah terlihat. Artinya ini masih ada 2 lagi tayang supaya terlihat. Jadi tadi waktu saya keliling-keliling, saya ketemu sama sesama minyak tanco ya, minyak tanco. Yes,
begitu berminyak rambutnya. Saya lihat juga sudah sepertinya mengkhawatirkan juga dia punya rambut. Tapi ya sudah. Lalu saya tantang dia seperti ini. Bang, coba lihat. Apakah rambut saya sudah tumbuh? Lalu dia bilang, botak ya botak aja. Nggak ada itu. Itu sudah memang keturunannya. Wow. Kalau memang benar keturunan, di sini saya merasa bahagia sekali. Dikarenakan kalau berminyak bawang putih itu berhasil 3 bulan, diaplikasikan 2x1 hari, tidak lupa minum kopi hitam lada putih. Bukan saja berat badan yang menurun, tetapi rambut tumbuh. Dan itu akan berpengaruh nyata dan berkelanjutan kepada pola botak M yang lain, yang sudah dengan bangga artikel itu menyatakan ini keturunan. Ini keturunan, jadi begitu ini keturunan berarti kita ini sama. Dan biarkan saya mencoba, hasil baiknya nanti akan kita nikmati bersama-sama. Kelapa yang kita gunakan, itu kelapa yang bertunas. Jadi pria usia 43 tahun ini mencoba menumbuhkan rambut botak dengan minyak bawang putih. Kelapanya kelapa yang sudah bertunas, diparut, dijadikan santan. Ya seperti, misalnya kalau ada yang bertanya, Bang, Om, itu bagaimana caranya 8 butir kelapa yang sudah bertunas diparut tangan, itu diperas. Berapa banyak airnya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi berdasarkan pengetahuan saya dari artikel terdahulu, itu 2-3 gelas air panas ya, air termos gitu, biarkan rendam sampai hangat kuku, kemudian diperas, disaring. Ulangi 3 kali. Berarti kan ada 3 kali 3 ada 9 gelas air. Jadi 9 gelas air itu yang dipanaskan, airnya menguap dengan api kecil, kemudian jadilah minyak dalam kurun waktu tidak sampai 2 jam. Minyak itu dingin, diolah, kemudian diambil irisan bawang putih. Terus apa? Irisan bawang putih diusahakan masuk ke dalam wadah tempat kita minyaknya, seperti semprot-semprot ini. Saya bilang ini semprot-semprot 150 ml. Mungkin kalau ini 75 ml, mohon maaf, tapi sini yang seperti ini itu saya bisa pastikan yang seperti ini itu ya, dapat seperti ini 3. Jadi bila ini sudah melayu, coklat, kemungkinan akan terjadi perubahan warna, perubahan dari aroma ya. Aromanya mungkin sudah tidak bawang putih lagi yang segar, itu sudah saatnya kita ganti. Itu aja terus dilakukan. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah mulai. Lambat laun, sesuai dengan berjalannya waktu, itu akan baik. Nah, itu dia tentang yang tadi gen. Kemudian kita masuk lagi kepada
Mengapa di usia 43 tahun? Karena waktu saya usia 20 tahun lebih, saya bertemu dengan pendahulu, maksudnya senior ya. Senior yang sudah botak, sudah gatal. Jadi dia bilang, Tom, pasti kalau makan sambal sama telur, gatal ya rambutnya. Iya bang. Tapi dia dia belum menemukan cara yang tepat, cara yang bijak, cara yang sederhana, cara yang kemungkinan tidak lebih mahal, itu untuk menyiasati kerontokan rambut dan menyiasati gatal bila berkeringat. Jadi saya sudah berkeringat ini dan itu tidak gatal. Itulah kejadian tentang 20 tahun yang lalu botak M itu mulai terjadi. Menipis, berjarang, dan sekarang dicoba lagi untuk menumbuhkan botak itu, dan sepertinya berhasil tumbuh. Belum terlihat. Gimana caranya saya mau menyampaikan berhasil tumbuh belum terlihat. Apa perlu saya sajikan? Tapi kita bersabar saja lah ya. Memang sih kepingin pakai apa namanya itu, kamera yang zoom itu ya, diedit tutut, jadi kita semua bisa melihat. Tapi kembali lagi kepada anggaran yang tidak ada ya, jadi begini saja kebaikan itu. Jadi ramalan yang waktu 2 pekan ke belakang, yang ramalannya rambut tumbuh itu memang tumbuh. Jadi kembali saya mau mengingatkan kita semua, tumbuh itu tidak seperti usia belasan tahun ya. Kalau usia belasan tahun, dia rambut halus, itu kalau dicukur lagi, dia akan tebal katanya. Dan itu memang terbukti. Seperti jenggot, dicukur, dari halus dia akan tebal, makin tebal. Itu jenggot. Jadi sepertinya saya pun ada keinginan untuk mencukur ini lagi. Tapi kembali lagi, kalau tidak benar mencukur itu, saya akan mengulang lagi dari awal. Gak salah sih. Tapi lebih bagus begini saja. Kemungkinan ini kan sudah panjang ini. Saya ingin, tapi nantilah ya. Nanti kalau dia sudah tepat 3 bulan, saya akan coba kembali membotakannya supaya dia sama tingginya. Setelah itu kita tunggu saja. Esok pagi matahari bersinar, masuk ke minggu ke-9. Kita cari lagi judulnya apa. Tetap semangat. Dan kalau pengetahuan bilang bawang putih itu panas, memang tadi pun saya bertemu dengan seorang ibu yang bilang, masa iya bang, bawang putih itu kan panas.
nggak tahu juga bawang putih itu panas atau enggak. Tapi kalau bawang putih sudah dicampur dengan minyak kelapa, saya juga bingung, apa maksudnya, saya juga tidak tahu itu sensasinya panas atau tidak. Tetapi yang saya alami itu nyaman di kulit kepala. Jadi beberapa 2 hari belakangan ini saya kan ada posting waktu itu kurang lebih 9 bulan yang lalu saya kembali memposting, coba-coba lagi gunakan lidah buaya. Sepertinya teman-teman mulai lagi menonton itu, lidah buaya, menumbuhkan rambut dengan lidah buaya. Ada beberapa pertanyaan, benarnya itu Bang tumbuh? Saya bilang benar tumbuh, tapi karena pengetahuan saya waktu itu belum sampai, jadi asal ada gugur sedikit, rontok sedikit, tumbuh sedikit, saya sudah terlalu khawatir. Dan kini dengan minyak bawang putih, saya tidak perlu lagi sekhawatir itu ya, sekhawatir itu. Ini jadi udah lebih baik, makin baik, karena karena sebenarnya ini sudah dirangsang ya, sudah dipaksa dia supaya pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan untuk dia menebal, untuk dia meninggi, untuk dia terlihat. Jadi seperti kalau diperhatikan menit-menit video saya terdahulu, mungkin pernah terselip kalau sudah 7 cm yang dibotaki dari tanggal 17 April 2020 itu, sudah 7 cm. Kemungkinan yang baru tumbuh itu, rambut transparan itu, akan bernilai setengah sentimeter atau sampai dengan 1 meter, sampai dengan 1 sentimeter. Itu artinya kalau sudah segitu kan sudah terlihat, sudah menebal. Tetap semangat, tetap gunakan minyak bawang putih. Jadi minggu ke-8 ini saya juga ada kepikiran untuk membuat hitung-hitungannya. Berapa sih sebenarnya uang yang dikeluarkan untuk membuat minyak bawang putih ini? Mulai dari membeli kelapa bertunas yang 8 butir, memarut mungkin segala macam. Apakah itu tidak lebih murah dari obat yang sudah sering diresepkan oleh dokter kecantikan? Kalaupun nanti ada yang mau membuat itu, akan dibuatkan. Mari, bagi yang mau bertanya, bagi yang mau memberi masukan yang lebih baik, karena saya sudah menggunakannya 8 minggu, sudah 56 hari saya gunakan. Jadi kemungkinan saya lebih senior ya, karena saya yang lebih dulu, tapi tidak menjadikan saya berpengetahuan atau berpengalaman, tidak. Kita tetap share di sini, tetap untuk kebaikan, untuk menumbuhkan rambut botak. Sol Pater Jakarta, Jakarta 2020. Terima kasih.